Ada seorang yang dihisab oleh Allah, dia memiliki 99 catatan keburukan, di mana catatan itu sepanjang mata memandang. Satu aja itu sepanjang mata memandang. Dia punya 99 catatan keburukan. Udah ahli maksiat dah, juara maksiat. Pas dihisab oleh Allah, ini catatan kamu. Iya, nih satu secarik, nih kebaikanmu ada di sini, satu hal doang. Oh iya ya, kata Allah, hari ini aku nggak akan ngilang-ngilangin pahala, nggak akan. Ini kebaikan kamu dan kamu semua aku hapuskan. Ya Allah, apa artinya satu kebaikan ini dibanding 99 catatan amal yang satu catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang? Iya, karena enggak ada yang lebih berat daripada namaku. Kata Allah, ternyata kebaikan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-teman, disinilah kita pentingnya menjadi ahli la ilaha illallah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaram, pimpinan wabil khusus Bapak Haji Heri Harun Rashid beserta keluarga, Bapak Wan Muhammad Hashim dan keluarga, Bapak Hanif Rahman Harun, Bapak Diana Erwin, para pimpinan, Ustadz kita, Qori, hadirin dan hadirat semua, baik yang ada di Masjid Nurul Ilmi maupun yang online, semua calon ahli surga semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah hikmah tentang hukum relativitas dosa. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau berkata dalam hikmah ke-49, la shaghirata, tidak ada dosa kecil, idza qabalaka, ketika menghadapmu, adluhu, keadilan Allah, wala, tidak ada dosa besar, idza wajahaka, ketika engkau dihadapi oleh fadluhu, kemuliaannya Allah, anugerahnya Allah, rahmatnya Allah. Jadi enggak ada dosa kecil ketika dihadapi dengan keadilan Allah. Yang kecil pun akan sangat mengganggu. Wala kabirota, dan enggak ada dosa besar ketika Allah hadapi dengan kasih sayangnya. Nah itu ya. Jadi dosa kecil dan besar itu relatif. Nah relatif ya. Relatif kembali kepada latif gitu ya. Maksudnya Allah yang maha lembut gitu ya, bukan kembali kepada saya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dosa kecil bisa jadi besar, dosa besar bisa jadi kecil. Nah itu apa yang mempengaruhi? Nah jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi dosa kecil kalau disertai dengan istiqomah, Masya Allah, istiqomah kok dosa gitu ya. Disertai dengan sombong, disertai dengan tahawun, meremehkan dosa kecil dan gak mau bertobat, ini yang kecil jadi gede. Ngelihat lawan jenis terus saja rajin banget ngelihatnya gitu kan. Ya Allah, gak apa-apa, itu cuma dosa kecil, tapi tiap hari dipantengin terus gitu ya. Terus dia bilang, ente jangan begitu, tuh dosa, itu dosa kecil, begitu kan. Ya Allah, ini namanya sombong. Sombong istiqomah dalam dosa. Namanya isror. Isror itu dosa yang dipantengin terus, dosa yang diistiqomahkan terus. Jangan begitu, itu kan makruh. Cuman makruh gitu kan. Itu bukan masalah makruhnya, sombong dengan kemakruhan itu. Nah itu, ini yang berat itu.
Tambah berikutnya adalah rumus berikutnya, dosa besar. Dosa besar tapi disertai taubat, disertai berharap rahmat Allah, ini menjadi dosa kecil, bahkan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya dalam hukum relativitas dosa itu, teman-teman, itu yang sangat mempengaruhi bukan besar kecilnya dosa, tapi seberapa tinggi hati kita. Nah ini lagi-lagi ujung-ujungnya adalah hati kita. Seberapa tinggi hati kita. Dosa kecil disertai tinggi hati jadi besar, dosa besar disertai jadi kecil. Nah jadi ketinggian hati ini mempengaruhi dosa atau kecil. Maka meskipun kecil jangan sombong. Fraud kecil-kecil begini nggak apa-apa dah. Sekedar ya mencuri uang dikit-dikit, mencuri waktu, korupsi uang, korupsi waktu, korupsi perhatian, gitu kan? Apa tuh korupsi perhatian? Ya jam kerja tapi mikirin yang lain, gitu kan? Nggarap yang lain. Ya Allah, itu namanya korupsi perhatian itu. Nah ini ketika dibilangin jangan begitu, biasa, ini mau udah jadi budaya gitu. Tuh atasan saya juga begitu, dulu alumni begitu, saya kan yang ngajarin dia. Ya Allah, kalau dibilangin minimal iya, saya belum bisa, gitu kan? Saya belum bisa meninggalkan makruh. Iya, ini saya, ya Allah, saya nyesel, salah saya. Minimal kalau dibilangin begitu, kamu jangan maksiat itu terus. Iya ya, ya Allah, saya berusaha terus, tapi kok saya belum bisa. Nah minimal itu tuh. Ini namanya rendah hati dalam bermaksiat. Nggak boleh tinggi hati. Ada orang makan pakai tangan kiri, lalu kata Rasul, makannya pakai tangan kanan. Enggak, saya nggak biasa pakai tangan kanan, saya nggak bisa, gitu kan? Kata Rasul, kamu nggak bisa makan pakai tangan kanan. Tangan kanannya jadi lebih nggak bisa lagi. Nah bukan masalah, ini bukan masalah adab kecil-kecilan, dibilangin sombong. Nah itu masalahnya. Repotnya sombongnya kepada Rasul, repotnya sombongnya kepada Allah. Nah ini yang bikin berat. Kepada Allah kok sombong. Nah itu bukan masalah dosa kecilnya, durhakanya kepada Allah soalnya. Itu sombongnya kepada Allah, sombong amat, gitu kan? Kata siapa tuh? Mandra itu ya, sombong amat. Nah itu nggak boleh sombong amat ya. Ya Allah. Oke, kita lanjutin lagi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dalam bahasa lainnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Nah ini kalau Allah udah menyikapi kita dengan keadilan Allah, waduh repot lah urusan. Dan kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak akan dirugikan seorang sedikit pun. Dan jika amal itu seberat biji sawi pun akan kami datangkan untuk ditimbang. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Saya sudah pernah menceritakan tentang kisah orang yang megang daging, gitu kan? Singkat aja deh. Setelah dipegang dagingnya berkurang timbangannya. Pas dihisap di akhirat, si pedagang daging komplain, ya Allah dulu daging aku ini dipegang sama customer itu jadi berkurang kadar. Ya Allah datangkan dia ya Allah, gitu kan? Si pedagang daging dosanya banyak. Lalu didatangkanlah si customer itu. Karena betul akhirnya kezaliman itu dikonversi dalam bentuk kebaikan. Tadinya banyakkan dosanya, tapi ditambah kebaikan itu akhirnya banyakkan kebaikannya, maka masuk surga lah. Customer tadinya banyakkan pahalanya, tapi karena diambil pahalanya itu sebagai bentuk konversi dari kezaliman yang dia lakukan di dunia, akhirnya yang tadinya pahalanya lebih banyak, dosanya lebih banyak sedikit, dan dia masuk neraka. Repot tuh kalau kita dihadapi oleh Allah dengan keadilan Allah. Kita juga pernah mendengar dari sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana ada orang ahli ibadah 500 tahun, kan gitu kan? Setelah ditimbang ternyata hanya seimbang dengan nikmat penglihatan.
Itulah kalau Allah menghadapi kita dengan keadilannya. Waduh, urusannya repot gitu kan? Dihadapi dengan keadilannya, waduh. Tetapi ketika dihadapi dengan rahmat Allah, nah ini salah satunya yang kita perbanyak, Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang paling rahmat di antara penyayang, yang paling penyayang di antara penyayang. Nah, ini udah mati ya ininya ya, apa namanya, mic-nya ya. Oke. Yang paling penyayang di antara penyayang, yang paling rahmat. Nah, itulah Allah ya rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Nah, itu. Karena nanti Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu kebutuhan yang betul-betul kita perlukan di akhirat itu rahmat Allah. Masya Allah, semua itu mencari rahmat Allah tuh. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, rahmat Allah itu bumi di dunia 99% nanti kita nikmat, makan jus enak, makan semangka enak, melon enak, roti enak, martabak enak. Itu kenikmatan kita semua itu cuma 1%. Nanti rahmat Allah yang Allah berikan nanti 99% di akhirat. Nah itulah Bapak Ibu, kalau Allah menghadapi kita dengan keadilannya, Masya Allah berat kita masalahnya itu ya. Jadi kita betul-betul gak bisa ngandelin amal kita lah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah berfirman, yahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka menganggap ringan padahal di sisi Allah itu besar. Nah itu ya. Apakah dosa tangan, apakah dosa melihat, apakah dosa ghibah. Seneng ghibah, ente jangan ghibah, itu dosa. Ada biasa ghibah mah, gitu kan? Ini namanya sombong. Itu apakah penglihatan, apakah pendengaran gitu, jangan dengerin ghibah, ente ikut kena kecepretan dosa. Iya tapi asik juga sih, nggak apa-apa dah gitu ya. Nah yang dosa gedean dikit dia gitu kan, yang ngomong saya kan cuman partisipasi gitu kan. Ya Allah, dibilangin susah, dibilangin sombong, itu dosa jadi besar. Nah itu, maka kalau ada orang ngingetin kita, rendah hatilah kita. Iya ya, ya Allah, ya makasih ya, bilangin saya makasih gitu. Nah, ini Ustadz ngomong apa sih, gitu kan? Nah itu namanya sombong. Jangan sombong, yang kecil jadi gede itu. Kenapa begitu? Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ar-rijalu, para wali. Nah, rijal itu diartikan para wali ya, di dalam kitab-kitab tasawuf. Maka ada orang namanya rijal, itu artinya para wali. Ada nama rijal nggak di sini? Mana orangnya? Oh, GO. Apa tuh GO? Oh, grand opening. Oh, oke. Ar-rijal. Ah, kemarin ada Arifin ya. Ini bahasa lainnya. Itu ada Arifin ya. Ada rijal. Nah itu. Ar-rijal itu la yarawna, mereka tidak melihat, dzunubahum, dosa mereka, sigharon, kecil, wala kibaron, tidak ngelihat gede kecilnya, bal yarawnaha hijaban, tetapi memandangnya sebagai hijab. Tuh, ngotori hatinya itu yang mereka sayangkan. Aduh, iya sih dosanya kecil yang diharamkan oleh Allah, iya, tapi masalahnya gara-gara dosa kecil itu aku nggak bisa khusyuk. Nah itu, gara-gara dosa kecil itu kalbuku jadi kotor. Nah itu yang disayangkan itu. Saya udah capek-capek bersihin kolbu, dikotori lagi gitu kan. Nah itu. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sayang banget, sangat disayangkan. Nah itu kan. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ah itu, tengok dulu, jangan-jangan ada debu-debu gitu kan. Nah kita lanjutin. Sekarang kacamata rahmat. Kalau tadi kacamata keadilan Allah, habis kita urusan. Sekarang kacamata rahmat. Ada nama rahmat nggak di sini? Mat? Nggak ada ya. Inilah yang ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, ini dosanya udah gak kira-kira. La taqnatu mir rahmatillah, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu innallaha, sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah menghapuskan dosa semuanya. Itu ya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya maha pengampun, maha penyayang. Ini biasanya ayat ini dikaitkan dengan The Assassin. Wah, The Assassin ya. Assassin itu aslinya adalah orang-orang Syiah. Mereka ini kalau bunuh orang itu senangnya di depan orang banyak. Itu ya, pasukan Syiah yang kalau bunuh orang itu senangnya di depan orang banyak. Itu. Maka dalam film Hollywood atau game itu dibuatlah assassin. Assassin sebenarnya hasasin. Ini pasukan pembunuh di tengah lapangan itu. Nah itu. Nah, ada orang membunuh 99. Lalu datanglah ke rahib. Rahib, aku bunuh 99, gimana? Aku bisa nggak dihapuskan dosa-dosanya sama Tuhan? Kagak bisa. Ente udah melampaui batas, gitu kan? Ente udah kebangetan. Satu orang aja parah, ente 99, kebangetan ente, kagak bisa, gitu kan? Akhirnya kalau gitu sekalian deh 100 ya, biar genapin aja ya, gitu kan? Digenapin, rahibnya mati. Akhirnya datang ke seorang ulama, wahai ulama, aku udah bunuh 100 orang, gimana? Bisa diampuni nggak dosa-dosaku? Kata ulama, bisa. Sebesar-besarnya dosa kamu, lebih besar ampunan Allah. Kamu nggak usah putus asa dari rahmat Allah. Meskipun aku tahu kamu itu udah batas, udah kebangetan kamu itu dosanya, tapi tetap Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Nah, kata ulama tadi, mengutip ayat tadi ya, meskipun melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Oh gitu ya, iya. Terus bagaimana Pak Kiai? Kalau begitu, kamu pergi ke tempat orang-orang yang ahli taat, tempat kampung yang ahli ibadah. Kamu udah tinggalkan dosa kamu jadi ahli ibadah, kamu jadi orang-orang soleh di sana, gabung dengan orang-orang soleh. Bagaimana? Siap. Deal or no deal? Deal. Akhirnya dia pergi. Pas pergi, baru di tengah jalan matilah dia. Di tengah jalan. Pas mati, malaikat azab dengan malaikat rahmat debat. Kata malaikat azab, "Woi, ini bagian gua." Kata dia gitu kan. Loh, kenapa bagian dia? Dia bertaubat tapi dia belum melakukan satu pun perbuatan baik, sedangkan perbuatan buruknya begitu banyak. Bagian gue, kata dia gitu. Tak dulu, meskipun dia udah belum melakukan perbuatan baik, tapi kan dia udah niat, udah dibuktikan dengan langkah. Akhirnya ribut-ribut, lapor sama malaikat yang lebih tinggi. Gimana nih? Oke, gini aja, ukur, coba buka handphonenya, gitu kan? Buka aplikasi measure, gitu kan? Wah, pas dilihat buka handphone di aplikasi, ini dia lebih dekat ke kampung maksiat apa ke kampung taat? Ternyata dia tengah-tengah, lebih sejengkal, gitu kan? Kata malaikat seniornya, kalau memang dia lebih dekat ke kampung taat, berarti dia adalah bagian malaikat rahmat. Ternyata betul, pas diukur 1 jengkal lebih dekat ke kampung taat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, bunuh 99, bunuh 100 orang, dosanya besar apa enggak kira-kira? Besar. Tapi dia nunduk, dia rendah hati, dia dibilangin mau. Nah ini, dibilangin nurut itu penting Bapak Ibu. Dibilangin nggak nurut, meremehkan, parah urusan. Nah itu, maka kalau dibilangin, mbok iya nurut, rendah hati. Karena kalau tinggi hati, urusan parah. Nah ibaratnya fraud, ada yang kooperatif. Nah gitu kan, kalau kooperatif ya masih bisa diatur lah. Sama Mas Bahrun paling ya sanksi-sanksi dikit gitu ya. Ya ada restrukturisasi lah gitu kan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutin dulu ya. Nah jadi begitulah akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada
zaman Rasul ada sahabat dia ini apa namanya, ia ikut perang lah. Pas ikut perang dia bagi-bagiin ghanimah, ternyata ada mantel yang diumpetin sama dia. Waduh, ini mantel keren nih, kulit nih, kayaknya buatan Turki nih gitu kan. Wah, kulitnya halus, dia umpetin sama dia. Akhirnya ketika dia masih di logistik itu, dia kena ibaratnya ada peluru nyasar lah, matilah dia. Kata sahabat, wah mesti dia orang hebat. Enggak, kata Rasul, dia di neraka. Kenapa? Iya, karena dia menyembunyikan, dia korupsi mantel tuh, yang harusnya diserahkan dulu, nanti dibagikan. Sebelum diserahkan kepada katakanlah Baitul Mal, dia tilep dulu. Nah, bagi, kalau saya serahkan juga belum tentu balik ke saya. Ini mantel gue tilep dulu dah, gitu kan. Mantelnya keren, dia tilep sama dia. Tapi gara-gara itu akhirnya dia masuk neraka. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini Allah sedang menghadapi dengan keadilannya. Nah, bahaya. Mungkin ada yang ngasih unjuk tapi dia enggak sayang nih gitu ya. Pentingnya kalau dikasih unjuk kita nunduk. Insya Allah kita selamat. Tapi kalau dikasih unjuk tinggi hati, ini banyak alasan. Ini siap-siap nih. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Masya Allah. Ini ya, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, engkau tunduk kepadaku. Nah, ini pentingnya nunduk ya. Tumungkulo, nunduk. Itu. Nekuno lawan sakti kudu andap asor. Harus nunduk gitu. Wani ngalah, ya berani ngalah lah. Nah itu ya. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, engkau tunduk kepadaku, engkau enggak sombong kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku mengampuni dosa-dosamu, aku enggak peduli. Kata Allah sebanyak apa? Tuh. Dulu Sayyidina Umar juga ahli maksiat. Bikin patung gitu kan. Habis bikin patung lapar, tung gitu kan. Gua agak lapar nih gitu kan. Gua telan dia kuping gitu kan. Nah, jadi ahli maksiat, tetapi Allah enggak peduli. Pokoknya kalau yang penting datang kepada Allah, yang penting tunduk, yang penting berdoa, yang penting berharap kepada Allah, dihapusin dosa oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan meremehkan. Allah Maha Pengampuni ini, udahlah kita dosa gitu dugem gitu ya Allah, udah korupsi lah, Allah Maha Pengampuni ini. Jangan begitu, namanya meremehkan. Nah, mengecilkan. Dosa ketika dikecilkan jadi besar, ketika dianggap besar jadi kecil. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Jadi ini pentingnya teman-teman, bainal khaufi war roja. Hamba itu, kata seorang sufi namanya Imam Harith Al-Muhasibi, hamba itu antara takut dengan roja, dengan berharap. Enggak boleh takut banget sampai suudzon kepada Allah gitu kan. Kayaknya sih enggak bakal diampuni. Begitu. Atau roja terlalu pede bakal diampuni oleh Allah, akhirnya dia bikin maksiat terus. Allah Maha Pengampuni ini. Nah, ini dia nih. Harus seimbang antara khauf dengan roja. Kasairi ala sirat, laksana berjalan di atas jembatan. La yamilu lil yamini wala lil yasar. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Condong ke kanan jatuh, condong ke kiri jatuh. Nah, itu seimbang tuh antara khauf dengan roja. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita cek, kadang-kadang kita ini terlalu khauf sampai putus asa. Kadang terlalu roja sampai meremehkan dosa. Nah, ini ya. Nah, kita lanjutin lagi. Salasun muhlikat, ada 3 hal yang menghancurkan. Syuhun muta, kikir
yang ditaati, wa hawan mutba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan kagum diri, sombong, tinggi hati. Ini hancur nih kalau udah begini. Banyak ibadah tapi tinggi hati hancur. Apalagi banyak dosa tinggi hati. Ya Allah, itu ya. Udah banyak dosa dia sombong dengan dosa-dosanya. Ah, cemen ini nggak apa-apa, udah biasa. Ya Allah, jangan bilang udah. Nah itu wa ijabul mar'i binafsihi, dia masih merasa baik. Ya Allah, itu ya. Nah itu ada 3 hal. Pelit diikuti, maka kita Idul Kurban kemarin kita sembelih kekikiran kita. Itu wa hawan mutba, hawa nafsu, ego diikuti, kita sembelih ego kita. Males disembelih, kikir disembelih, sayang sama uang disembelih, gitu kan? Nah itu dengki disembelih, apalagi ria disembelih, itu disembelih semua dalam rangka supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kita sembelih tuh, hawa nafsu kita sembelih. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Rubba maksiatin awrathat dzullan waftiqaran. Bisa jadi gara-gara maksiat orang menjadi rendah hati dan merasa butuh kepada Allah terus gitu ya. Ya Allah, itu orang-orang yang bertaubat tuh ya. Khairun, lebih baik min ta'atin awrathat izzan wastikbaron, daripada taat yang membawa kepada kebanggaan dan kesombongan. Nah ini maksiat berujung taubat, berujung rendah hati, itu lebih baik daripada taat berujung tinggi hati. Nah itu hati ini yang berat nih. Nah, maka yang namanya ngopeni hati itu betul-betul penting teman-teman. Nah ini ya, maka di dalam hikam ini lagi-lagi hati ini. Nah, dosa bisa jadi kecil, dosa besar jadi kecil gara-gara rendah hati, dosa kecil jadi besar gara-gara tinggi hati. Nah itu, maka jangan sampai tinggi hati. Tinggi hati, taat aja jelek, apalagi maksiat. Ya Allah, nggak ada benernya orang tinggi hati itu. Orang sombong tuh nggak ada benernya. Nah itu, kita lanjut lagi. Kenapa kok dosa kecil itu bisa memperburuk keadaan, bisa merusak segalanya? Debu kecil juga bisa sebabkan kebutaan. Ada orang bilang, saya cemen, saya udah dari dulu lah yang namanya bengkel las, saya udah biasa ngelas gitu kan, udah biasa ngelas gerinda, bukan gerindra ya, gerinda gitu. Kalau gerindra lain lagi gitu ya. Ini gerinda saya udah biasa gerinda las, itu dari kecil saya itu kan, bukan di rumah sakit. Saya udah biasa ngelas, udah nggak pakai APD, itu APT ya. Ini APD, saya nggak perlu pakai APD. Alat apa sih? APD kepanjangannya apa sih? Alat pelindung diri. Disuruh pakai kedok agak mau, disuruh pakai kacamata nggak mau. Cemen gitu. Itu anak baru kemarin bau kencur nih, senior gitu kan. Di airnya gerinda, aduh, pas gerinda bener, ternyata kena mata. Itu gram besi itu kena mata, akhirnya buta dia. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini nggak boleh sombong. Nah itu ya, sombong tuh nggak boleh. Ada teman saya bilang, wah dia ini hebat lah, sakti mandra bokir gitu ya. Lalu dia bilang, itu kasihan banget dia, itu kena teluh. Kalau ke saya mungkin gak mempan gitu kan, kata dia gitu ya. Nah ini dia nih sombong. Tak lama kemudian ternyata ada, waduh, yang sakit itu sembuh, dianya malah sakit. Ternyata sombong itu dalam kesaktian gitu ya, itu menurunkan kesaktian juga. Orang sakti tapi sombong, jatuh dia ilmunya. Nah itu, maka nggak boleh sombong. Nih, ayo silakan di ini
bedol. Nah, bisa jadi karena sombong Allah nggak seneng gitu kan. Nah, jadi sombong itu nggak bener dah, nggak ada bener-benernya sombong itu. Nah, kayak sombong nggak bener, apalagi miskin sombong itu. Ya Allah. Nah, jadi bukan masalah kecilnya, tapi kalau debu kecil itu menutupi mata batinnya, bukan dosa kecilnya, tapi kalau dosa kecil itu menutupi hati nurani, ini repot urusan. Terus ditutupi akhirnya hatinya ketutupan. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin lagi. Nanti ada tipsnya bagaimana supaya kita mudah-mudahan dapatnya rahmat Allah ya. Ada di dalam buku namanya Qiraatur Rasyidah. Kana rajulani yashtagilani fi sun'i safina fawajada ahaduhuma qit'atan saghiratan. Nah gitu ya. Saya ceritain ininya aja deh, terjemahnya ada. Ada dua orang membuat perahu. Salah satunya nemu di dalam perahu itu ada uletnya, ada rayapnya. Temennya bilang, itu jangan dipakai, itu ada rayapnya, itu kayunya. Apa kata si sombong nih? Innaha khosyabatun saghiratun la ta'thira laha fi bina'is safina wa fi ramiha khasaratun alaina. Ini cuman kayu kecil doang, nggak ngaruh. Kecil gini ada rayap, ada kapal segede begini, nggak ngaruh. Lagi juga kalau kita buang, ini rugi, sayang. Kita harus efisien, gitu kan? Ya Allah, itu akhirnya kapal laut yang ada kayu berayapnya itu dipakai untuk berlayar. Itu Titanic ya. Akhirnya ternyata itu kapal itu ada air. Udah di tengah jalan bocor gitu kan. Ya Allah, ada kebocoran, masuklah air. Namanya ada rayapnya, rupanya makin lama makin banyak. Itu ngajak teman gitu. Makin banyaklah kayunya, bocornya makin gede. Ditampi apa sih? Bukan tampi ya. Pokoknya dikuras airnya gitu ya. Air lama-lama makin banyak, lama-lama makin banyak. Akhirnya perahu itu tenggelam. Nah itu ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan remehkan kesalahan kecil. Peringatin sama Mas Bahrun, kamu nggak boleh begitu, udah nggak ngaruh, gitu kan? Ini dia nih, tenggelam urusan, gitu kan? Itu, jadi jangan remehkan kesalahan-kesalahan kecil. Maksudnya begitu. Kalau kita ingin mengikuti akhlak Allah, jangan remehkan kesalahan-kesalahan kecil. Itu ya. Di perusahaan kita, ada bisnis jus, kata Mas Bahrun ini udah expired nih buah, jangan dipakai gitu kan? Dipakai juga gitu. Ya Allah, akhirnya jusnya di blacklist gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi itu bukan jusnya Mas Bahrun itu. Kalau Mas Bahrun wah insya Allah ya, Masya Allah. Kan jus kita di blacklist orang, gua katanya juga apa waktu itu gitu kan? Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan remehkan kesalahan kecil. Kita lanjutin teman-teman. Maka begitu pula di jusnya Mas Bahrun gitu kan. Jadi jangan permisif terhadap kesalahan kecil, tapi jangan represif. Asal salah dikit nggak dikasih kesempatan gitu kan. Tapi tergantung sikapnya. Lagi-lagi tinggi hati atau rendah hati, ini penting. Nah teman-teman, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Maka sampai di dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya masih ada kesombongan. Kita kesombongan itu dengan perbanyak zikir la ilaha illallah. Yang menentukan Allah, udah ente enggak usah sombong gitu kan. Ada fraud, ada yang kooperatif. Ya masih bisa dikasih kesempatan. Oke, saya ngaku iya Mas Bahrun saya salah gitu kan. Oke deh, aku kasih kesempatan gitu kan. Maka yang dilakukan adalah kamu ini utangnya banyak, kami restrukturisasi. Tapi ada yang nggak kooperatif, ngelawan sama Mas Bahrun gitu kan. Waduh, ya udah sekalian mau PHK, mau penjara gitu kan.
Kalau kooperatif ya saya mau bayar dikit-dikit ya oke lah, nggak apa-apa. Saya mau nyicil iya oke. Tapi kalau ngelawan ini urusannya jadi panjang itu, karena mengadakan perlawanan. Nah teman-teman itu ya, di Allah begitu, kepada manusia juga begitu. Jadi kalau kita rendah hati kepada Allah, saya mau kasih sebuah hadis ya teman-teman ya. Ada seorang yang dihisab oleh Allah, dia memiliki 99 catatan keburukan, di mana catatan itu sepanjang mata memandang. Satu aja itu sepanjang mata memandang. Dia punya 99 catatan keburukan. Udah ahli maksiat dah, juara maksiat. Pas dihisab oleh Allah, ini catatan kamu, iya. Ada yang kamu sangkal? Enggak ada. Benar? Iya. Itu semua kamu? Iya benar. Kamu pernah melakukan kebaikan? Enggak pernah. Benar? Iya. Ingat kata Allah, ada. Nih, satu secarik. Nih, kebaikanmu ada di sini. Satu hal doang. Oh iya ya. Kata Allah, hari ini aku enggak akan ngilang-ngilangin pahala, enggak akan. Ini kebaikan kamu dan kamu semua aku hapuskan. Ya Allah, apa artinya satu kebaikan ini dibanding 99 catatan amal yang satu catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang? Iya, karena enggak ada yang lebih berat daripada namaku. Kata Allah, ternyata kebaikan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-teman, disinilah kita pentingnya menjadi ahli la ilaha illallah. Tuh, udah deh, yang penting kita jadi ahli la ilaha illallah. Kita pegang teguh itu. Ya barangkali kejadiannya kayak begitu gitu ya. Kamu catatan 99, tapi kamu dulu kerja di mana? Idolmat. Di Idolmat ada apa? Ada zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Kamu aktif nggak? Aktif. Nah itu ya. Ya mudah-mudahan aja ini jadi salah satu pintu keselamatan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka ada 4 hal supaya kita ini dapatnya rahmat Allah, dihadapi oleh Allah dengan rahmatnya. Pertama, singkat aja, tawadhu, jangan sombong. Yang kedua, banyak-banyak bertaubat. Kalau dibilangin salah ya salah, mendingan ngaku salah aja dah daripada ngaku bener. Kalau ngaku bener, dosa kecil jadi besar. Nah itu ya, banyak-banyak taubat. Lalu rahmat apa? Dermawan, berbagi, sayang sama orang, menyayangi para duafa, itu ya, disabilitas dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mahabbah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan memandang kita, menyikapi kita, menghadapi kita dengan kacamata rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi intinya begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita ini yang aktif zikir, yang istiqomah zikir la ilaha illallah, mudah-mudahan nama Allah yang selalu kita sebut ini menjadi pemberat amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.